Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Kepada Deborah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Dimas Arifka, asal dari kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep gender dan feminisme. Dan ini adalah pengertian dari konsep gender adalah konsep yang sederhana di mana perempuan hanya ingin memperoleh keadilan dalam segala hal, terutama pendidikan, dan bukan untuk melebihi kodrat pria. Inilah konsep sederhana dari gender, dan ini adalah pengertian gender dan feminisme. Gender adalah digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, dan yang kedua lebih banyak berkontraksi ke aspek sosial, psikologis, budaya, dan non-biologis lainnya. Dan feminisme adalah ada dua serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama. Dan yang kedua adalah digunakan untuk nama sebuah gerakan sosial yang mengusung tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls, New York tahun 1848. Dan hanya ini yang saya dapat sampaikan tentang pengertian konsep sederhana gender dan feminisme, dan hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Faiz. Kepada Faiz. Bagian yang kedua adalah liberalisme. Menurut John Locke, liberalisme adalah mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, yang dimana dicirikan oleh suatu kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme ini muncul pada abad ke-18 dengan Revolusi Prancis. Dan pada akhirnya liberalisme di Indonesia muncul yang dibawa oleh beberapa pemuda dan cendekiawan muslim. Mereka mencoba memasukkan nilai liberalisme ke dalam ajaran agama Islam. Adapun nama liberalisme di Indonesia yaitu Jaringan Islam Liberal atau JIL. Tokoh-tokoh utamanya yaitu Uli Absar Abdallah, Zuhairi Musrawi, Denny J.A. dan Abdul Muqsid Ghazali. Selanjutnya materi ketiga akan disampaikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikuasai atau dikendalikan oleh segelintir orang dengan tujuan untuk menguasai ekonomi pasar. Ciri-ciri kapitalisme: yang pertama, pengakuan atas hak pribadi individu. Yang kedua, pemilikan alat produksi oleh individu. Yang ketiga, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Yang keempat, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Yang kelima, peran pemerintah amatlah kecil. Yang keenam, motifnya itu untuk mendapatkan laba. Yang ketujuh, manusia ini dipandang sebagai homo erectus. Homo itu berarti kera, dan economicus itu berarti kera yang menjalankan sistem ekonomi. Selanjutnya, sosialisme. Sosialisme adalah paham dalam sistem sosial ekonomi yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif dan membatasi milik perseorangan. Jadi bedanya sosialisme dan kapitalisme, kalau sosialisme ini dibentuk oleh negara, sedangkan kapitalisme itu adalah usaha milik perseorangan. Ciri-ciri sosialisme: yang pertama, mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara. Yang kedua, kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga negara. Yang keempat, yang ketiga, kehidupan agama juga terpisah dengan negara.
Baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Islam terhadap isu-isu aktual 2. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.